Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rosidah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada siang hari ini materi pokok kita yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu 1. Meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Melihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Menghimpun, Maha Adil, dan Maha Akhir. Yang kedua, memiliki sifat keluhuran budi, tokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan adil, serta mengimplementasi pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang ketiga, menganalisis makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyajikan hubungan antar makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas pada materi ini yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim berarti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah dan yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 6. Yang berbunyi, Ya ayyuhal insanu warraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Nah, Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah senantiasa memberikan, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan, Allah. Jika miskin dalam harta karena kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan melalui segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena dengan memiliki sifat dermawan karena Allah tidak menyukai kesombongan. Al-Karim juga dimaknai yang maha memberi maaf, karena Allah memaafkan dosa para hamba yang lalai. Dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah, dan bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha pengampun. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min diartikan sebagai Allah sebagai pemberi rasa aman bagi manusia ciptaannya dari perbuatan zalim. Allah adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Hal tersebut sesuai dengan Quran surat
ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah yang orang-orang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah dengan nama Al-Mu'min, berarti kita mohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Berzikir dengan nama Allah Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah. Mengamalkan dan meneladani Al-Asmaul Husna Al-Mu'min artinya sebagai seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga yaitu Al-Wakil. Al-Wakil berarti yang maha memelihara atau yang maha terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan kepada hambanya tanpa membiarkan dia pun terbengkalai. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah untuk menentukan karunia-Nya. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah. Ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil atau Allah. Yang keempat yaitu al-matin. Al-matin berarti bahwa Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan setan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih baik dan lebih kuat. Yang kelima yaitu al-jami'. Allah al-jami' yaitu
Dapat diartikan Allah Maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kemampuan Allah tentu tidak terbatas sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu baik yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dan lain sebagainya. Seperti dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 9 yang artinya ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Asmaul Husna yang keenam yaitu Al-Adl. Al-Adl berarti Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Allah Maha Adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Hal tersebut diperjelas dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 115. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Akhir. Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maha akhir dapat diartikan sebagai zat yang kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah tetap ada dan kekal. Dan nama Al-Akhir sendiri telah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 3. Yang artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia hanya mengetahui segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.